Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun, Pak. Nama saya Muhammad nama saya Muhammad Adam Syadina, ketua kelas 10A. Dari Kandangan, Pak. Ya. Hah? Putus. Hadir, Pak. Hadir. Nama ulun Nawawi Hidayat dari kelas 10C Teraji. Di Kandangan, Pak. Ya, Pak. Gali, Pak. Banjarbaru, Pak. Apa ya? Pernah, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, Pak. Tidak ingat lagi, Pak. Ada ingat juga, Pak. Pun, Pak. Enggak, Pak. Lupa. Iya, Pak. Lupa juga, Pak.
Ya, Pak. Ya, Pak. Hadir, Pak. Banjarbaru, Pak. Proses menghasilkan energi bagi tumbuhan, Pak. Berdaun hijau, Pak, atau memiliki klorofil. Karbon dioksida, Pak. Unsur hara, Pak. Air. Ada, Pak. Di Banjarbaru, Pak. Gak tahu, Pak. Lupa, Pak. Asimilasi. Itu, Pak. Karena ketika malam hari tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, bukan oksigen. Yang pasti kita kena penyakit. Sesak napas, Pak. Kehabisan oksigen, Pak. Sesak napas. Bisa bikin pingsan. Bisa membuat pingsan, Pak, kalau nggak salah.
Karena kehabisan oksigen, Pak. Pohon yang di atas, Pak. 10G multimedia, Pak. 10G. Ya, Pak. Salah 10C, Pak. Sepuluh C, Pak. 10G, Pak. Untuk difermentasi dulu, Pak, kalau nggak salah. Meresap, Pak. Agar tidak menguap, Pak. Oke, kesalahan teknis. Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Kenapa paman bakso menaruh garam di mangkok di luar? Atau ibu-ibu kamu atau mbak-mbak kamu ketika memasak itu mengangkat atau memberikan garam itu sebelum diangkat, bukan di awal-awal. Siapa? Mungkin untuk Sudah hampir masuk, yaitu menguap, tapi bukan garam yang menguap. Apa? Apa, Del? Air rebusannya, Pak. untuk meningkatkan cita rasa dan sebagai pengawet. Oh, untuk pengawet enggak, bukan. Cita rasa memang garam untuk merasa, ya, tapi bukan itu yang dituju. Ada sesuatu yang dituju. Kira-kira apa, yuk? Boleh buka Google, Pak. Kalau kamu buka, aku juga. Ada? Karena jika kita masak garam akan jadi racun, Pak, kalau nggak salah. Garam dimakan nggak akan jadi racun, Mas. Nyaman, Mas, malah. Dimasak, Pak, dimasak. Dimasak justru itu menambah selera makan kitanya. Coba kamu dengan telur pakai garam. Oh iya, anakku kalau masak telur jangan pakai pitsin ya, pakai garam ya, jangan pitsin. Pitsin itu membuat sindrom otak. Memang gurih tapi jangan kelewatan.
gunakan garam aja. Supaya lebih mudah terlarut, Pak. Supaya mudah terlarut. Kalau mudah terlarut kan dari awal, Mas. Kan dari awal, justru ibumu itu ahli kimia sebenarnya. Tanpa kita sadarin. Tukang bakso ahli kimia. Tukang es tong-tong atau es apa itu yang itu juga ahli kimia. Kok esnya nggak bisa mencair-cair di belakangnya, di luar atau di lingkarnya diberi garam sama es batu. Nah, itu adalah ilmu-ilmu kimia sebenarnya tanpa sadar mereka adalah ahli-ahli luar biasa. Pertanyaan saya ulang lagi, kenapa ketika ibu masak, mbak masak, memberi garam itu mau diangkat, bukan jauh sebelum waktu masak itu? Atau paman bakso, paman mie ayam, menaruh garam itu di mangkok di luar, sehingga pelanggannya ngambil garam sendiri. Ya ada ya? Tak beri waktu 5 detik yuk. Ayo, apa yuk? Karena garam perlu digunakan di waktu yang tepat dengan takaran yang pas mungkin, Pak. Bukan Mbak Adel, bukan. Ayo, apa yuk? Ayo yuk. Komposisinya, Pak. Komposisi yang mana, Mas Ayo? Jawaban Mbak Aulia tadi sudah mau menjurus, cuma Mbak Aulia belum bisa mengangkat apa yang Bapak maksud. Dia masih mengangkat garam. Nah, di dalam garam itu ada apa sih sebenarnya? Ya, Pak. Mbak Reka. Ya, Mbak Reka. Karena jika diberi garam dari awal, lama-kelamaan air akan menguap hingga rasa kuahnya jadi makin asin. Bukan itu, Mbak. Bukan yang dimaksud itu. Kalau nanti habis airnya, yo jangan sampai gosong nanti, Kang. Ya. Di dalam garam ada apa, anak-anakku? Sodium, Pak. Sodium. Sodium itu garamnya, Mas. Sodium itu natrium tuh, natrium. NaCl garam itu. Di dalam garam ada apa? Yodium, Pak. Yodium. Nah, itu yang saya maksud. Yodium. Oke, kenapa? Ada apa dengan yodiumnya jika kelamaan ditaruh di tempat panas? Kenapa, anak-anakku? Kenapa? Menguap, Pak. Iya, betul, menguap, tapi bukan menguap. Kata yodium bukan menguap. Menguap itu adalah air. Yodium Mengering, namanya mengering. Mengkristal, Pak. Menyublim, Pak. Bukan mengkristal itu membuat garam. Menyublim. Menyublim. Betul. Siapa tadi? Siapa tadi? Mengering, Pak. Yang bilang menyublim tadi siapa? Bilang menyublim tadi. Siapa? Karena Bapak dengar suara tapi nggak melihat wajahnya. Kata-kata nyublim itu miliknya yodium atau kamper. Itu dari padat ke gas. Kalau menguap itu dari cair ke gas. Nggak ada yang mau ngaku? Tadi perempuan sih. Ya, nyublim tadi siapa? Nggak ada. Kalau nggak ada tak buang, nah nggak jadi. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ketua kelas 10 sudah F? Ada 10F? Ketua kelas 10F ada? Tak ada? 10G? Hadir, Pak. Siapa? Oh, Mas Muhammad. Mas Muhammad. Posisi di mana, Mas? Banjarbaru, Pak. Banjarbaru, oke. Mas Muhammad, tahu apa yang dipelajari di kimia itu, Mas? Ya, tentang gaya, Pak. Tentang? Gaya. Gaya fisika, Mas. Nggak tahu, kita Pak. gaya. Kalau kita gaya, ya loh. Nanti siang, insya Allah akan Bapak ajak kamu untuk mencoba sesuatu, yaitu kita akan bakar-bakaran ya. Sebenarnya kalau kita ketemu di kelas, kita gunakan namanya berantai, itu memang mengasihkan, tapi insya Allah nggak akan nggak akan membuat kamu terbakar atau terluka kalau mengikuti prosedur.
Sama kalau kamu melihat ada orang mencelupkan tangannya ke penggorengan, itu ada sesuatu yang kita pakai, bukan minyak sesungguhnya, tapi minyaknya sedikit, tapi ada sesuatu. Sehingga kerupuk bisa mekar atau mengembang, tangan kita bisa untuk ngobok-obok, itu adalah ilmu-ilmu kimia. Itu nanti insya Allah nanti siang kalau kamu ikut gabung lagi, dan memang harus wajib gabung sih sebenarnya. Karena terus terang Bapak akan memberi nilai untuk kamu adalah pas tatap muka gini, siapa yang mencoba artinya menjawab benar apa yang ditanyakan Bapak akan saya tulis, karena terus terang Bapak nggak bisa melihat anakku dari 7 kelas atau 8 kelas kita ya. 7 atau 8 anak. Kita sampai G atau sampai H? Halo. G, Pak. Sampai G, Pak. G, Pak. Oh, sampai G. G, Pak. Oke. Nah, itu saya nggak bisa melihat kamu satu persatu dari A sampai Z, kelas 10A, AZ, 10B, dan seterusnya. Mas, satu-satunya jalan seperti tadi, Mas Rido, Mbak Aulia, tadi sudah saya pegang namanya. Nanti yang lain juga. Untuk ketua kelas selalu akan saya monitor, karena ketua kelas adalah sesuatu yang diamanatkan oleh teman-temannya untuk menjadi pemimpin, kemudian mengajak kawan-kawannya untuk ikut menggabung di sini, karena kalau ketua kelas nggak bergerak, nanti ketua kelas lah yang nilainya tak kurangin. Beban lo. Tapi kalau semua yang gabung dalam daftar nilai, daftar hadir ada, ketua kelas lah nanti saya tambah nilainya. Kita fair aja, karena terus terang sekali lagi kita nggak bisa tatap muka untuk semester 1. Kalau kamu nggak ada gerakan, maka ya apa adanya. Tapi kalau kamu, anak-anakku mau bergerak, mau bertanya, mau ngomong dan ngomongnya benar, ya insya Allah gitulah yang akan menjadi modal kamu untuk nilai di atas KKM. Mbak Dwi Karunia yang siap. Dwi Karunian, Mbak Dwi, wah mandang tapi nggak paham. Mbak Dwi Karunia, tak dengar Mbak Dwi. Ya, Pak. Untuk, oke Mbak Dwi. Mbak Dwi pernah mendengar apa itu mizon atau pokari cuit? Iya, pernah, Pak. Sebenarnya ada apa sih Mbak di dalamnya itu? Air. Ada air. Tapi katanya ada yang istimewa. Kalau cuma air kan Prof, Aqua. Ada Itu kandungan namanya ionnya, Pak. pokari sweet. Ada kandungan kandungan. ionnya. Iya, betul, ada kandungan ionnya. Kemudian posisinya, ion yang di situ itu apa, Mas? Ion apa? Ion positif. Ion positif, ion negatif maksud Bapak. Ion netral. Itu kandungan itu sebenarnya kandungan ion apa? Ion netral. Ion apa? Kandungan energi, Ion Pak. netral. Kalau netral itu namanya atom, kalau ion itu bermuatan. Jadi bedakan, kalau atom itu netral, kalau ion itu bermuatan. Nanti kita akan sampai ke situ. Cuman minggu depan, apa ya, Selasa atau Rabu, minggu ini juga sih, kita akan membahas tentang yang namanya struktur atom. Dari atom, kemudian di dalam atom itu ada apa? Itu ada partikel, nah salah satunya nanti di partikel itu apa lagi? Kemudian atom pecah. Apa? Positif, negatif, itu sampai ke situ juga. Setelah pecah jadi apa? Ya, mereka namanya pengen netral lagi. Caranya gimana? Mereka akan mencari lawan jenis. Nah, itu nanti akan sampai ke situ, jadilah yang namanya senyawa. Kalau campuran itu apa, Pak? Kalau campuran itu asal kamu campur, nggak masalah, itu namanya campuran. Contohnya, siapa? Mbak Dwi.
Dwi. Iya, Pak. Nah, Mbak Dwi pernah bikin roti nggak, Mbak? Roti bolu. Pernah, Pak. Kalau bikin roti bolu nggak pernah. Di situ oke, kalau nggak pernah makan ya. Di situ haruskah campurannya itu, oh gulanya harus sekian, oh telurnya harus sekian. Kalau telurnya dikurangi boleh nggak, Mbak? Nggak boleh, Pak. Harus sesuai. Kenapa nggak boleh? Kan kita mau dibisniskan, jadi kita untung besar. Karena nanti dia itu bisa mempengaruhi itu, Pak. Oh, Rotinya sama kelembutan dan juga tekstur. apa? Ya, itu kalau mau kita makan sendiri, nah, ini mau kita jual supaya kita untung bisnisnya. Nggak, kira-kira gulanya dikurangi sedikit aja, 1 sendok kah? Boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Kalau Mbak Dwi 2 sendok, Bapak 1,5 aja kan boleh. Boleh lah, boleh aja Gin. Kalau Oke. menurut Namanya campuran itu selera kita. Mungkin Mbak Dwi bikin es teh atau teh gula, teh manis. Gulanya berapa sendok, Mbak? tergantung orang yang minta saya bikinin suka manis atau sukanya yang hambar. Nah, berarti tergantung kita loh. Nggak pasti kan? Itulah namanya campuran. Asal nyampur, Mbak. Sama anak-anakku semua. Kalau kita itu asal-asalan itu namanya campuran. Tapi yang bagus itu senyawa. Itu pasti. Oh, anunya sekian. Oh, anunya sekian. Itu senyawa. Jadi nggak boleh asal nyampur. Oke, anak-anakku semua. Tadi sudah sampai F. Ketua kelas G sudah ya? G ya tadi ya? G tadi siapa G tadi? Ulun, Pak. Ketua kelas G? Sopo? Muhammad? Sama Jan Rapid. Sama Jan Rapid. Oke, Sama oke. Ijar, Yang Pak. F. Yang F tadi nggak ada ya? Oke. Mas Muhammad. Oke. Panggilanmu apa? Panjang banget namanya. Muhammad? Sama Ijar aja, Pak. Panggil yang belakangnya aja. Ijar sama gitu. Ijar. Oh, Ijar. Nah. Mas Ijar. Waktu di SMP, Mas Ijar pernah loh yang namanya itu apa tuh yang pembuatan minyak atsiri. Pernah dengar? Nggak pernah, Pak. Parfum. Nah, kalau parfum tahu. Nah, itu dibuat dengan ilmu kimia juga, yaitu namanya destilasi. Destilasi yang mana? Itu biasa aja. Kalau yang destilasi bertingkat itu di pengeboran minyak tanah atau minyak bumi. Jadi itu ada bedanya. Itu nanti akan kita bahas nanti jauh nanti ke depan. Oke, anak-anak semua G sudah sampai yang tadi yang belum nanti. Moga-moga nanti siang bisa gabung ya. Oke, masih ada sekitar 8 menit. Siapa yang mau tanya? Silahkan. Anda tanya, saya jawab. Kalau nggak bisa, kita lemparkan. Pak, Silahkan. tadi yang garam sudah dibahas loh, Pak. Saya penasaran. Yang garam yang mana Mbak? Yang mana Mbak Kurnia? Yang tadi pertanyaan Bapak. Oh, itu yang yodiumnya itu loh Mbak. Yang diperlukan adalah yodiumnya. Jangan sampai menyublim atau hilang. Karena apa Mbak Kurnia? Kalau yodiumnya hilang? Apa akibatnya kalau kita makan tanpa ada zat yodium? Itu intisarinya sebenarnya. Betul Mbak Kurnia? Apa Mbak? Yaitu kita bisa menderita penyakit mental. Gondok Cacat, cacat. Penyakit gondok, betul. Bukan cacat. Ya memang cacat sih, tapi gondok yang dimaksud. Oke, itu Mbak Kurnia ya. Jadi mengapa kok tukang bakso itu menaruh garam di mangkok, kemudian kita ambil, itu bukan semata-mata untuk menambah garamnya, tapi yodiumnya. Supaya kita makan itu tidak percuma. Itu salah satu dari ilmu kimia juga. Ada lagi yang bertanya? Ada? Misi, Pak. Ya, Mas Wahyu. Misalnya tubuh manusia tidak terdapat ion, Pak. Gimana, Pak?
Mati, Mas. Mati kalau nggak ada ion. Lemes. Dan Mas. sumber ion itu apa dari Pocari Sweat atau Mizon aja Pak? Atau ada yang lain? Infus. Nah, maka kalau lemes kita langsung diinfus. Ya loh. Tapi sebenarnya Mas siapa tuh Wahyu ya, Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat kelas berapa Le? 10C Pak. 10C. Ketua kelas ya tadi ya? Iya Pak. Mas Wahyu. Sebenarnya kita makan makanan itu begitu di dalam tubuh kita itu akan terurai ke ion-ionnya juga langsung. Maka ya karbon, protein dan sebagainya itu sudah menunjukkan masing-masing, itulah keistimewaan dari Allah. Allah menciptakan dalam kita usus halus, usus 12 jari, usus besar dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lemas, apalagi yang nanti mbak-mbak itu yang suatu saat akan menjadi seorang ibu, kalau nyidam itu terlampau berat, maka bisa lemas, maka tahu-tahu nanti harus dibawa ke rumah sakit untuk diinfus. Oke, masih 5 menit. Ada pertanyaan lagi? Pak. Siapa ini? Tadi kan Pak kalau misalnya dikit ionnya kan lemas Pak. Tapi kalau misalnya kebanyakan ion jadinya gimana Pak? Oke, kalau kebanyakan ion, kamu minum loh. Ya kamu pasti perutmu kembung. Makanya kalau makan itu jangan terlampau kenyang. Kan sudah diberitahu. Berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Kamu minum terus, kemudian kamu tidak berhenti, ya itulah yang terjadi. Nanti ada yang istilahnya hipertensi, kemudian permainan osmosis, yang mana akan balik, malah pembuluh kita kalau infus itu nanti bisa pecah. Hipotonik. Nah, itu nanti akan ke situ juga kalau kita sampai ke permasalahan yang penambahan ion. Tapi kalau posisinya sekali lagi yang kamu maksud adalah minum, maka jangan minum terlampau banyak, kembung. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Kan molekul itu gabungan dari beberapa atom. Sampai sekarang itu berapa banyak yang bisa digabungkan atomnya Pak? Kalau mau dihitung banyak banget Mas. Satu atom itu aja bisa membentuk macam-macam Kak. Nanti kalau ketemu kita ion yang tadi kita bahas, ion positif, ion negatif, maka nanti kita akan menggabungkan, akan membentuk suatu molekul. Molekul nanti akan menjadi senyawa. Banyak Mas nanti Mas. Mampu. Insya Allah nanti kita akan latihan membentuk senyawa atau molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih. Kalau unsur adalah gabungan dua atom yang sejenis. Itu nanti ke situ arah bedanya. Oke, makasih. Ada lagi? Masih posisinya 2 menit lagi. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Iqbal. Oke, yang pertama dari Aulia, subbab yang akan kita pelajari apa aja, Pak? Oke. Untuk garis besarnya, semester 1 ini kita akan mempelajari tentang struktur atom, Mbak. Struktur atom itu sudah panjang lebar nanti. Kita belum akan belajar tentang hitungan. Hitungan itu nanti semester 2. Yaitu konsep mol atau stoikiometri. Kemudian dari Iqbal, Pak, kan salah satu bahan yang digunakan untuk mengembangkan roti kan vermipan. Iya. Kandungan apa yang ada di vermipan, Pak? Itu terkandung yang namanya soda. Soda kue. CO2-nya. Kalau kamu lihat NaHCO3. Nanti akan pecah membentuk CO2 itu yang mengembangkan. Tuh. Kemudian Wahyudi, nah ini ada namanya seperti saya juga. Pak, air biasa bisa mengandung ion lah Pak. Justru air itu adalah H positif dan OH negatif.
Kalau kita suling atau kita elektrolisis, maka akan terpecah menjadi H+ dan OH-. Itu dari Mas Wahyudi. Tri Susanto, TKJ. Oke, ada lagi. Waktu masih 1 menit. Oke, anak-anak semua. Ada lagi? Ada? Saya mau tanya. Siapa? Saya Pak Safira Ya. Yo, tanya apa? Kan kalau air mineral biasa itu punya ion juga, Pak. Apa bedanya air yang punya ion kayak Pocari Sweat sama air mineral biasa, Pak? Gini, Mbak. Kalau Pocari Sweat itu sudah dikemas sedemikian rupa. Sebenarnya seluruh air itu punya mineral, Mbak. Kecuali air suling. Air suling itu untuk apa? Itu untuk membuat obat-obatan. Itu yang disebut dengan Aquades. Aquades yang benar loh, bukan Aquades yang dijual di jalan. Ini Aquades itu disuling, Mbak. Disuling itu diuapkan, itu akan membentuk H2O asli murni. Bukan ada mineralnya lagi, karena mineralnya tertinggal. Air sungai itu mineralnya banyak banget. Apalagi air laut, air hujan. Makanya jangan dianggap air itu nggak ada mineral. Semua air ada mineral, tapi kalau Pocari yang sudah dikemas-kemas itu khususon. Itu sudah khusus. Kalau yang lain itu masih campur aduk mineralnya. Ada apa? Zat besi ya Pak ya. Zat besi itu kan bikin ngantuk. Itu nanti itu. Pak, bayangan itu termasuk senyawa apa tidak? Siapa yang nggak punya bayangan yuk? Pembauran. Ya. Ini bayangan apaan itu? Bayangan kita, bayanganmu di dalam hatiku gitu katanya. Bayangan dalam kegelapan. Api Pak, nggak punya bayangan. Kalau api nggak punya bayangan, coba api kamu bakar, kemudian kamu sinarin. Karena kita perlu sinar. Apalagi yang apinya goyang-goyang itu. Oke anak-anak semua, karena waktunya sudah menunjukkan jam 9 dan harus ganti session. Tapi nanti siang kita akan ketemu lagi. Siang nanti akan Bapak coba untuk memberitahukan ke anak-anakku, akan kita coba yang namanya perubahan warna, menimbulkan gas, dan kita latihan bakar tangan. Jadi kita bakar tangan ya. Kalau di kelas biasanya kita gunakan berantai. Berantai itu artinya anak-anakku ikut main semua. Tapi karena di sini nanti cuma ada Bapak sendiri ya, terpaksa Bapak yang main-main sendiri. Supaya kamu tahu ternyata kimia itu mengasihkan. Karena dulu, zaman dulu kala, waktu Bapak masih muda, sekarang sudah tua, itu Bapak biasa bermain api. Yaitu waktu pentas, waktu kita mengisi kekosongan dari pentas seni kuda lumping jam dulu. Oke anak-anakku semua, sekali lagi karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, Bapak mohon diri, nanti kita ketemu jam 11. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.